Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مخارج الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى نية أن الله يرزقنا الفتوح والذنوب والرسوخ وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله من جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا ويدر قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال الفوز بإرضاء رب العالمين بشفاعة سيد المرسلين وبكرامة أولياء الله العارفين وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد ويكتب لنا ولهم بالحسنى. وإلى مؤلف هذا الكتاب ومعلمهم وأهل سلسلتهم ومريدهم وتابعهم ومحبهم وعلى من هو وأسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan waktu sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita dari rumah mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal soleh ini mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sebab Allah kabulkan doa kita, Allah sampaikan hajat kita, memudahkan segala urusan-urusan kita, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat penyakit kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah sekalian yang berbahagia, hari ini saya ingin menyampaikan satu makalah di dalam kitab Nasrul Ibad, yaitu makalah yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal maqalatus sadisatu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kam min mustadrajin ay makhudin qalilan bin ni'mati bi aktsariha alaihi wa kam min maftunin bisanani alaihi wa kam min maghrurin bisitri alaihi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan fenomena yang terjadi dalam hal kehidupan manusia. Kata beliau, kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi. Berapa banyak orang yang dijebak, bahasanya yang tepat dijebak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bin ni'mati alaihi, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kalau bahasa agamanya istidraj. Istidraj itu diberi sesuatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi jebakan. Nikmat itu menjadi jebakan. Kalau orang Betawi bilangnya apa itu? Orang Jawa dan orang Jawa bilangnya dulu dikasih, tapi kalau orang Betawi kita lihatin aja, antepin aja. Ya, itu namanya istidraj. Nah, di Al-Quran sendiri kata istidraj itu muncul, yaitu di ayat dalam surat Al-A'raf ayat 182. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, tidak percaya dengan ayat-ayat kami, sanadrijuhum, maka akan kami istidraj mereka, akan kami beri nikmat mereka. Min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang dia tidak tahu. Jadi tidak tahu maksudnya apa, kenapa Allah memberikan nikmat. Ini hadirin sekalian yang berbahagia, makanya ketika kita mendapat nikmat itu jangan terus berbangga diri, tapi sebaliknya introspeksi diri. Apakah nikmat yang Allah berikan ini memang sesuatu yang anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah cuma istidraj? Orang yang nggak pernah ibadah, ya sholat nggak pernah, kenal masjid kalau lebaran doang, dengan setahun sekali lebaran baru datang ke masjid, tapi rezekinya berlimpah. Semakin dia dikasih rezeki berlimpah, semakin merasa sombong. Gua nggak sholat tapi rezeki gua banyak. Gua nggak ibadah tapi kehidupan luar biasa, duit banyak, kesempatan banyak, semuanya serba sukses, semuanya serba berhasil. Semakin dia dikasih nikmat, semakin dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin
Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dan ketika mereka semakin lupa, semakin lalai dengan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatahna, malah dibuka pintunya. Pintu-pintu rezeki malah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau duit banyak Pak, kalau mau pengen kaya ya banyakin maksiat aja. Terus apa namanya itu, kalau usah sholat, kalau usah apa itu rezekinya bakal dikasih oleh Allah. Semakin lupa, semakin jauh, semakin dikasih banyak. Tapi apa kata Allah? Falamma fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bihi akhaznahum baghtatan. Sehingga ketika mereka sudah mulai lupa, sudah farhan, gembira luar biasa, semakin lupa kepada Allah, semakin dibuka pintu, dikasih peringatan kecil dia nggak berasa, dikasih teguran kecil dia nggak anggap enteng. Apa kata Allah? Akhaznahum baghtatan. Tiba-tiba kami ambil dalam sekali tarikan. Baghtatan itu seketika. Ini yang kita takut. Ketika dikasih nikmat oleh Allah semakin banyak, kita semakin lalai. Dikasih teguran sakit oleh Allah, enggak juga sadar. Ya ketika sakit mungkin sadar. Sakitnya berat banget, itu ya Allah janji tobat. Tapi begitu sembuh, lagi naik pesawat mengalami turbulence, itu ingat mati itu biasanya ya Pak. Iya Pak ya. Nah, setelah keluar tuh istighfar, tobat, ya Allah saya janji kalau selamat ya Allah saya bakalan jadi orang benar. Tapi begitu selamat sampai di darat, itu penyakitnya manusia. Nah, semakin dia lalai, semakin dia lupa, semakin dia jauh, akhaznahum baghtatan, tiba-tiba ditarik dengan tarikan yang seketika. Lagi asik maksiat, tahu-tahu dipanggil, dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kematian yang paling mengenaskan kalau dalam pandangan agama. Jadi kalau ada orang kecelakaan di jalan, terus sampai tubuhnya itu hancur, kalau kita bilang kan kematian yang mengenaskan, itu dalam kacamata dunia. Tapi kalau dalam kacamata agama, kematian yang mengenaskan itu adalah kematian ketika kita asyik maksiat. Ketika kita asyik dalam keadaan lupa diri, ditunjang dengan nikmat-nikmat Allah yang semakin banyak, semakin jauh kita dari Allah, tiba-tiba mengalami kematian mendadak, tidak sempat lagi taubat. Itu kematian yang mengenaskan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhi dari kematian yang seperti ini. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, kuncinya tadi. Jadi kalau dapat nikmat itu, introspeksi, saya pantas nggak dapat nikmat ini? Dengan dengan ibadah yang saya lakukan, dengan apa yang sholat yang saya kerjakan, yang masih bolong-bolong, terus masih sering maksiat, tapi kok Allah kasih rezeki yang bertubi-tubi, namanya mestinya introspeksi, ini jangan-jangan istighfar. Maka kemudian cepat kembali kepada Allah ketika itu terjadi. Jangan sampai ketika kita asyik maksiat, ketika kita asyik jauh dari Allah Subhanahu wa taala,
Allah bukakan pintu rezeki yang begitu besar, dari segala arah rezeki itu datang. Bisnisnya berhasil, gol, proyeknya gol, segala macamnya, pokoknya dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta idza farihu bihi akhadnahu baghtatan, sampai ketika dia sudah lalai, lupa, semakin jauh Allah ambil dengan seketika. Kalau bukan nyawanya atau rohnya yang diambil, kenikmatannya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba usahanya bangkrut, tiba-tiba ditipu orang, habis semua. Atau tiba-tiba dia investasi di satu tempat, kemudian hilang begitu saja. Nah, makanya kata Sayyidina Umar itu dalam satu makalahnya beliau mengatakan, orang yang bakhil ini termasuk yang diistidraj. Ya kan? Semakin dia banyak hartanya, semakin dia rezekinya banyak, padahal ibadahnya kepada Allah bukan biasa, tidak pernah ibadah kepada Allah, jauh dari Allah, tapi rezekinya banyak. Dia kan merasa bahwa itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, sehingga kemudian apa yang dia miliki, nikmat itu tidak mau diberikan kepada orang lain. Ini kalau dalam surat Yasin itu, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Itu bahasanya begitu. Masa saya harus ngasih makan orang yang kalau Allah kehendaki, Allah pasti ngasih makan ke dia. Ini kan bahasanya orang dolim. Ya kan? Ya Allah, kalau Engkau memang yang mengatur rezeki, ya kasih. Kenapa harus dari saya yang kasih makan gitu? Ini bahasanya orang pelit kan begitu. Orang-orang kafir ketika disuruh sedekah itu begitu. Jadi kenapa saya yang harus bayarin biaya sekolah dia? Kalau Allah kasih rezeki kan gampang aja. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Itu bahasa dalam surat Yasin. Nah, ketika dia merasa bahwa rezekinya itu, nikmatnya itu hasil usaha jerih payahnya, sehingga dia kufur nikmat, tidak mengatakan bahwa nikmat itu hanya sekedar titipan dari Allah, maka kebakhilan itu akan berlangsung terus. Makanya kata Sayyidina Umar, orang bakhil itu itu bakal ditimpa dengan salah satu daripada musibah yang Allah berikan. Ada 6 atau 7 yang kata Sayyidina Umar, tapi saya nggak hafal semuanya. Di antaranya salah satunya, dia dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian hartanya itu habis untuk mengobati penyakitnya. Tapi begitu hartanya habis untuk mengobati penyakitnya, penyakitnya nggak sembuh juga. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan nol. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang mengalami ini? Banyak. Tiba-tiba divonis dokter mengidap satu penyakit yang hartanya itu habis untuk mengobatin penyakit. Dan begitu hartanya habis, bukannya sembuh malah habis. Tinggal anaknya yang nggak dapat warisan. Kenapa? Karena hartanya sudah habis dipakai untuk mengobati penyakitnya. Itu satu. Atau kata Sayyidina Umar, akan ditimpa dengan salah satu musibah, kebakaran, tenggelam, atau dia membangun di salah satu daerah atau di salah satu wilayah yang kemudian tanahnya itu terjadi apa kalau bahasa sekarang?
pergeseran tanah. Geseran bukan rongsor. Gerak ekspansi turun likuidasi. Tanah itu bergeser bergerak sehingga kemudian bangunannya, nah itu persis seperti korun. Korun itu kan hartanya semuanya masuk ke dalam korun. Tiba-tiba tanah terbelah, kemudian dia masuk ke dalam. Makanya kalau orang nemu harta gali tanah itu disebut harta karun. Bukan harta karun, sebenarnya korun. Pakai kor. Nah, jadi pokoknya setiap orang gali tanah, kemudian nemu harta pasti dibilangnya harta karun. Padahal Pak Korun di mana? Ini di Sukabumi gali tanah nemu harta, itu harta karun. Karena itu kejadian seperti itu. Korun itu kan semakin sombong, semakin karena dia punya kemampuan merubah segala sesuatu itu menjadi emas. Sehingga kemudian ini kan hasil ciptaan saya sendiri, hasil jeripaya ilmu saya, bukan nggak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dihukum oleh Allah, tanahnya terbelah, kemudian semua istananya, hartanya semuanya masuk. Nah, itu salah satu hukumannya orang pelit, Pak. Atau dia mengalami perampokan, penipuan, itu sudah pasti terjadi, kata Sayyidina Umar, yang akan dialami oleh orang yang punya penyakit bakhil, pelit. Makanya jadi orang pelit, itu bahayanya. Itu orang pelit luar biasa. Di dunia dia dapat azab, di akhirat tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada surga, "Anti muharramatun ala kulli bakhili." Wahai surga, engkau diharamkan dimasuki oleh orang-orang yang pelit. Jadi di atas pintu surga itu sudah sudah tertulis orang pelit dilarang. Jadi ketika Allah menciptakan surga itu, surga ditanya, engkau ini siapa? Engkau untuk siapa? Aku untuk orang yang dermawan, orang yang takwa dan orang yang dermawan. Jadi sudah diqati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang pelit, bakhil tidak akan masuk surga. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, al-bakhil ba'idun minallah. Orang bakhil itu jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, qaribun ilan nar. Jauh dari surga, dekatnya sama neraka. Jadi Allah nggak mau dekat, manusia nggak mau dekat, surga nggak mau dekat. Kenapa Allah nggak mau dekat sama orang pelit? Yaitu tadi, Pak. Karena orang pelit itu kufur nikmat, tidak mengakui bahwa hartanya nikmatnya dari Allah. Fama bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang kau rasakan itu kecuali dari Allah. Pernah saya sampaikan di sini, Pak, bahwa nikmat terbesar, nikmat dasar yang diberikan oleh manusia itu kan sebenarnya adalah 7 sifat yang Allah pinjamkan ke dalam diri kita, manusia. Pernah saya sampaikan? Belum. Jadi kalau Bapak belajar sifat 20, ya kan, wujud, idam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyatu, irat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. 20 sifat. Itu kan oleh para ulama dibagi 4 kelompok. 1 sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, yang keempat sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah itu apa? Sifat yang khusus hanya dibuat diri Allah. Apa itu? Wujud. Cuma 1 dia.
Ya, makanya yang wujud itu hanya Allah. Kita ini maujudan. Kita ini maujudan yang diadakan. Nah, makanya yang diadakan terserah kepada yang ngadain. Mau diadain atau enggak, itu terserah yang ngadain. Nah, semua alam semesta ini maujudan. Yang wujud itu hanya satu. Makanya makna la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Dia hanya wujud satu-satunya hanya Allah. Nah, itu sifat yang mutlak hanya milik Allah, wujud satu. Makanya disebut nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Salbiyah itu apa? Idam baqa mukhalafatul lil hawadisi yamuhu bi nafsihi wahdaniyah. 5. Ya kan? Wujud idam baqa mukhalafatul lil hawadisi yamuhu bi nafsihi wahdaniyah. 5 ini disebut sifat salbiyah. Salbiyah itu apa? Sifat yang menjelaskan tentang wujudnya Allah. Itu namanya sifat salbiyah, gitu kan. Allah itu wujudnya bagaimana? Idam. Idam itu maksudnya apa? Ya wujudnya wujud yang awal, paling pertama, terdahulu dari segala sesuatu. Wujudnya bagaimana? Bako. Wujudnya nanti akan kekal. Semua manusia hancur, alam semesta hancur, yang kekal hanya Allah. Jadi sifat salbiyah, idam, bako, mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdanya. Itu sifat salbiyah, menjelaskan tentang sifat nafsiyah. Nah, karena punya sifat salbiyah, kemudian Allah punya sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu namanya sifat ma'ani. Maknawiyahnya karena punya sifat qudrat maka jadi qadirun, maha kuasa. Karena punya sifat iradat jadi muridan, maha berkehendak. Itu apa namanya sifat maknawiyahnya gitu. Nah, 7 sifat yang maknawi tadi, sebut 7 sifat yang ma'ani tadi, ya Pak ya, mulai dari qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qudrat itu kuasa, berkuasa, artinya kuasa, tidak dipaksa atau tidak lemah. Allah itu berkuasa, dia punya kuasa. Kemudian iradat itu punya kehendak, punya kemauannya berdiri sendiri Allah itu. Makanya Allah tidak dipaksa. Iradat, ilmu, Allah maha mengetahui. Segala ilmu itu sumbernya dari Allah. Ilmu, hayat, Allah maha hidup. Segala kehidupan di alam semesta ini sumbernya dari Allah. Kan hayat. Sama, maha mendengar. Terus apa lagi? Basar, maha melihat. Kalam, maha berbicara. Itu 7 sifat yang disebut sifat ma'ani. 7 sifat Allah ini dipinjamkan kepada manusia. Dipinjamkan kepada manusia. Sumbernya yang mana? Hayat. Hidup kita ini adalah hayat yang dipinjamkan oleh Allah. Kenapa? Allah maha hidup. Nih, hayat. Dari hayat kemudian lahir qudrat. Karena dia hidup, dia punya kemampuan. Makanya manusia punya kemampuan. Ya Pak ya? Ya Pak? Kok kayak gak percaya? Qudrat dipinjamkan oleh Allah. Tapi yang dipinjamkan tidak seperti apa yang dipunyai oleh Allah. Qudrat kita tidak punya qudrat seperti qudratnya Allah. Hanya dipinjamkan sebagian kecil dari qudratnya Allah. Iradat, berkehendak, kita dikasih pinjam oleh Allah. Iradat, makanya kita punya kehendak, punya kemauan. Nah, tadi berangkat ke sini tuh kehendak sendiri. Dari rumah ke masjid karena kehendak sendiri, ada kehendak, ada kemauan, maka kemudian jalan. Nah, dari hayat, kemudian qudrat, iradat, ilmu. Kita punya ilmu karena dipinjemin kemampuan kita untuk mencari ilmu, untuk bertanya, untuk
untuk berpikir, untuk apa namanya, itu dipinjamkan oleh Allah. Sama maha mendengar, pendengaran kita dipinjemin sama Allah. Basar, penglihatan, Allah maha melihat, kita dikasih pinjam sehingga kita bisa melihat. Kalam, berbicara, berkata-kata, atau mempunyai ekspresi melalui kata-kata. Itu Allah. Allah berfirman dalam Quran, kita dikasih pinjam kemampuan bicara itu. Nah, namanya dikasih pinjam, bakal diambil nggak Pak? Diambil pinjam. Kecuali kalau dikasih, dia dipinjemin Pak. Makanya 7 sifat itu yang dipinjamkan kepada kita itu nanti akan diambil kembali. Kapan? Ketika kita mati, ketika kita meninggal. Tapi sebelum meninggal pun, ini kemampuan 7 sifatnya sudah mulai diambil dikit-dikit. Benar nggak? Kudrat, antara kudrat kita ketika masih muda, kemampuan kita masih muda dengan kemampuan kita sekarang jauh nggak? Jauh. Jauh. Makanya kan kakek-kakek kalau depan kaca suka ketawa sendiri. Ya kalau lagi ngaca itu suka ketawa sendiri. Kenapa? Ingat zaman dulu. Sambil ngomong dan ngaca dia ngangguk-ngangguk aja. Dulu waktu muda saya Jakarta Bogor lari pulang-balik. Sekarang umur segini buru-buru Jakarta Bogor ke kamar mandi aja jatuh. Benar nggak Pak? Ingat dulu waktu masih muda makan sate sekali sikat 10 tusuk 14. Makan nambah bisa 20 tusuk. Terus sekarang buru-buru 10 tusuk. Sepotong aja kayak orang main bola. Terus sate dioper kiri, oper kanan, oper kanannya Bu ya. Aku mau hancur-hancur itu sate. Akhirnya matang belotot dipaksa ditawar. Sepotong. Itu kakek-kakek. Iya. Nenek-nenek juga begitu Bu. Kalau depan kaca itu suka tawa sendiri nenek. Iya. Kata nenek-nenek kalau kakek-kakek kan ngangguk-ngangguk. Kalau nenek-nenek goleng-goleng. Iya goleng. Dia pikir iya. Perasaan dulu dari muda pakai bercak. Tambah tua bukannya pipi tambah halus. Masa tahu kan? Dulu masih muda pakai kain wiron. Tahu wiron Pak? Terlibat. Sekarang udah tua kain lempok pipi yang wiron. Pipinya kalau dipakai peniti cakep ya Bu ya. Lihat dari nenek dari ngajar kakeknya nyamperin. Kenapa lo? Boleh ngajar. Lalu tadi manggung-manggung banyak kenapa? Saya dia ngobrol, iya, ingat dulu kayak begitu ya, iya kita dulu ya waktu masih muda baru kawin ya Allah, kesenggol aja jempol jadi, kesenggol jempol jadi, nah sekarang boro-boro kesenggol tabrakan kakeknya terus. Ibarat laki udah tinggal kotaknya doang. Udah gak ada setrum-nya. Kemampuan sudah diambil, mata sudah diambil, penglihatan, pendengaran sudah diambil. Puncaknya nanti ketika roh kita dicabut, hayat kita dicabut oleh Allah ya sudah selesai semua. Nah, tujuh sifat itu Pak, itu kan modal dasar nikmat Pak. Benar kan? Semua nikmat kehidupan dalam dunia ini itu kita rasakan karena ada 7 sifat tadi. Karena ada hayat, kita hidup bisa merasakan nikmat. Benar kan? Karena kita punya kudrat, dikasih dipinjemin oleh Allah kudrat, dipinjemin oleh Allah iroda, dipinjemin oleh Allah sama, basor, hayat, kalam, berbicara itu kan jadi sumber kenikmatan kita hidup di dunia.
Nah makanya itulah modal dasar kita bisa merasakan nikmat Allah. Makanya di Ar-Rahman itu diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Maka semua nikmat apapun yang kamu rasakan di dunia ini famin Allah, berasal dari Allah. Kenapa? Karena alat kamu untuk merasakan nikmat itu dipinjamkan oleh Allah. Kan begitu Pak. Modal dasarnya kita dikasih, alatnya untuk bisa merasakan nikmat itu dikasih. Irodat, kenikmatan apa di dunia coba? Kenikmatan hubungan suami istri Pak. Ya Pak ya, nikmat kan? Nikmat. Nikmat gak Pak? Nikmat. Kenapa bisa merasakan nikmat? Karena ada kudrat, ada irodat, ada hayat. Benar kan? Iya. Karena kita punya hayat hidup kita, jadi bisa merasakan nikmat itu. Hayat itu kan hayat badan, termasuk hayat hidupnya itu. Walaupun hidupnya itu tergantung usia juga Pak. Kalau masih muda itu kan disebutnya pandangan hidup. Pandangan hidup, dengan pandang saja sudah hidup. Kalau semakin tua, nah itu sudah pegangan hidup. Jadi harus dipegang dulu baru hidup. Semakin tua, nah itu tamparan hidup. Tamparan. Nah, itu karena ada hidup, ada hayat, ada kudrat, kemampuan. Coba tanya orang yang nggak punya kemampuan, Pak. Nggak bisa dia merasakan hubungan, nikmatnya hubungan seksual. Kenapa ya? Nggak punya kemampuan. Makanya orang nggak punya kemampuan hubungan suami istri, haram hukumnya nikah. Kenapa orang nggak kemampuan? Terus kemauan. Kalau nggak ada hasrat, nggak ada kemauan, nggak bakalan jadi nikmat. Itu semua modalnya dari Allah. Maka fabinayi ala rabbikuma. Kalau orang sadar itu nikmat terbesar, sumber nikmat dari Allah, maka nikmat-nikmat yang lain itu nggak bakalan dia lihat. Kenapa? Ya orang semuanya itu sumbernya dari situ. Itu rahasia. Makanya hadirin sekalian yang berbahagia, kembali ke laptop. Kami mustadrajin bin ni'matin alaih. Jadi berapa banyak orang yang diuji dengan dijebak dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kam min maftunin bisana'i alaihi. Berapa banyak orang yang diuji dengan apa? Bisana, dengan ujian. Dicoba, diuji dengan ujian alaihi kepada dirinya. Maftun itu ujian, dari kata fatana. Asal katanya fatana jadi maftun, fitan. Jadi kata fitnah. Fitnah. Nah, jadi fitnah itu sebenarnya maknanya adalah ujian, bukan nuduh orang fitnah itu. Makanya ada hadis yang mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu sering kita ngertinya begitu. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kalau ada orang nuduh tanpa bukti fitnah, itu lebih kejam dari pembunuhan. Kan pemahaman kita begitu ya Pak? Iya Pak? Padahal maknanya bukan seperti itu. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Ujian itu datang, itu lebih dahsyat daripada dibunuh. Jadi ketika ujian datang itu, terutama ketika saat pertama kali ujian itu datang kepada kita, itu perasaan itu lebih dahsyat daripada kita dibunuh. Makanya sering orang mengatakan daripada ujian begitu mendingan mati aja, kan begitu Pak? Ada orang yang begitu.
Daripada begini mendingan mati aja kan. Berarti apa? Ujian yang datang itu adalah lebih dahsyat daripada fitnah. Kapan ujian itu datang? Ketika ketika baru saja terjadi. Ada orang yang meninggal di keluarga kita, entah orang tua, entah istri, entah suami, entah anak atau siapapun. Itu begitu kita tahu mendapat kabar itu visit datil ula, dalam saat-saat awal kita menerima informasi tentang musibah itu blank biasanya. Benar? Belum sempat kita berpikir, seakan-akan pikiran hilang, nyawa kita hilang. Apalagi kalau yang meninggal itu, yang meninggalkan kita itu benar-benar orang yang kita cintai. Saat awal siddatil ula, pada momen awal kita menerima berita tentang musibah atau ketika kita mengalami musibah, itu lebih besar daripada kematian yang kita alami. Nah, itu maknanya seperti itu. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Tapi diartikan selama ini fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kalau ada orang fitnah, itu dosanya lebih gede daripada membunuh. Itu gak masuk akal, Pak. Coba nih, gak masuk akalnya bagaimana? Ada 3 orang ngumpul, duduk bareng, tiba-tiba ada bau kentut. Tiba-tiba ada bau kentut. Yang satu ngomong, bau kentut ya. Kata yang ditunjuk, fitnah loh. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Masa duduk kentut aja lebih kejam dari pembunuhan? Benar kan? Masa cuma ditunjuk saja, lu kentut ya, atau lu kentut nih, dituduh kentut, masa lebih kejam dari pembunuhan? Kan gak masuk akal. Jadi bukan itu maksud sebenarnya. Al-fitnah itu ujian, karena dari katanya fatana. Asyaddu minal qatli, lebih dahsyat daripada pembunuhan, atau lebih dahsyat daripada dibunuh, itu bahasanya. Lebih besar daripada kematian. Kapan ujian itu datang? Visit datil ula, di saat-saat awal ketika ujian itu datang. Makanya kan sabar yang paling tinggi ketika kita menerima ujian itu adalah sabar dalam menerima ujian tadi, visit datil ula. Di dalam saat awal kita menerima ujian itu biasanya orang blank, akal sehat hilang. Nah, tapi ketika kita menerima musibah, awal sekali kita mendapat musibah, itu kemudian kita sabar, itu sabar yang tertinggi. Kalau sudah kesana itu sudah ada udah akal sehat kita sudah bermain, sudah berpikir, terus nasihat orang, nasihat masukan orang itu sudah berjalan. Nah itu kalau tetap kita bisa sabar, tetap dapat pahala. Tapi visit dan iltulannya di ketika saat pertama itu sabar itu paling gede. Karena di saat itu biasanya orang kehilangan kendali, kehilangan akal sehat. Nah, fitnah kami maftuhin, berapa banyak orang yang diuji di sana dengan pujian. Nah, kata sana itu maknanya pujian. Makanya ada doa itu ketika di awal doa itu alhamdulillah, di mana ya? La nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Jadi kalau bahasa Arab itu pujian itu ada sana, ada hamdun, ya, ada majdun. Majdun itu pujian juga, hamdun itu pujian juga, sana itu pujian juga, syukrun itu juga pujian. Jadi memuji Allah. Kalau syukrun itu khusus untuk nikmat. Makanya bedanya hamdun dengan syukur. Kita kalau mengucap syukur apa bacanya, Pak? Alhamdulillah. Kenapa enggak asyukrulillah? Ada digabung alhamdulillah wa syukrulillah. Tapi biasanya umumnya orang menyebut syukur itu alhamdulillah. Padahal kan tujuannya
syukur. Kenapa nggak asyukrulillah, tapi alhamdulillah? Karena alhamdulillah itu pujian yang lebih umum. Kalau syukur itu khusus kaitannya dengan nikmat. Kalau alhamdulillah itu pujian yang sifatnya bukan hanya nikmat. Jadi memuji Allah dalam hal kemahakuasaannya, memuji Allah dalam segala macam karya ciptanya, itu pujian, hamdul. Tapi kalau syukurun lillah, makanya Al-Fatihah awalnya bukan asyukru lillah, tapi alhamdulillah. Segala puji, segala bentuk pujian atau segala pujian yang mencakup segala apapun itu lillah, milik Allah. Jadi hamdun sama syukur. Kalau sana itu pujian, tapi kayak apa ya? Kayak apa sih pujiannya, tapi diulang-ulang, kayak ngalem. Apa kalau bahasa Betawi ngalem? Yang ngalem ya. Jadi pujian itu kalau pujian tapi diulang-ulang, itu sana. Muji tapi bukan dari ketulusan. Jadi pujian yang diulang-ulang terus, yang akhirnya menjirat orang yang dipuji. Makanya sana itu kalau dalam bahasa Arab artinya itu memintal benang atau menggulung benang. Jadi kalau bapak gulung benang itu kan diulang-ulang terus ya dalam satu putaran. Tapi semakin diulang kan semakin menjirat. Yang dia gulungannya kan semakin terikat. Nah itu sana. Jadi pujian yang terus-terusan yang bikin orang mabuk. Nah ini kata Ibnu Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang tertipu dan atau diuji dengan pujian, sehingga kemudian pujian itu menjadi racun bagi dirinya. Bika surat sana inas. Makanya pujian itu ya harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Dipuji orang itu jangan cepat bangga, jangan cepat kemudian merasa kita menjadi terbaik, lebih baik dari orang lain. Karena pujian itu bisa menjadi maftun, bisa menjadi fitnah buat kita. Makanya sunnahnya kalau kita dipuji orang, maka ucapkan alhamdulillah. Itu sunnah. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Kalau saya dengar ibu-ibu sekarang tuh kalau dipuji bilangnya amin. Ibu cakep banget, amin. Nggak ada hubungannya sama amin. Ibu ya, nggak ada hubungannya sama amin. Kalau dipuji orang, ucapkan alhamdulillah. Artinya apa? Kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Karena kita bisa cakep, kita bisa sholat, kita bisa rajin ibadah, kita bisa tahajud, kita bisa puasa Senin Kemis, puasa ini segala macam, kita bisa zikir, semuanya karena Allah. Makanya kembalikan semuanya kepada Allah. Yang layak dipuji itu hanya Allah. Manusia nggak ada yang layak dipuji. Kenapa? Lah orang wujudnya aja cuma diwujudkan. Wujudnya ini cuma diwujudkan, tenaganya cuma dipinjemin kudratnya. Dia bisa jalan mau ke masjid karena irodatnya cuma dipinjemin. Kalau nggak dipinjemin dia nggak punya irodat. Kalau nggak dipinjemin dia nggak punya kemampuan. Kalau nggak dipinjemin oleh Allah nggak punya penglihatan. Jadi yang pinjemin yang mestinya dipuji. Makanya kembalikan semua pujian kepada Allah. Kam min maftunin bisanani alaih. Sehingga ketika orang itu semakin banyak dipuji, semakin banyak dipuji, semakin banyak dipuji, lupa diri, lupa dirinya, sehingga kemudian pujian itu menjadi candu buat dia. Akhirnya apa? Kalau nggak dipuji,
hatinya merasa kosong. Semakin dipuji, semakin ria. Munculnya jadinya ria. Kan salah satu cirinya orang ria itu Pak, semakin dipuji semakin rajin. Tapi ketika nggak ada yang muji, kendor. Ada orang yang maaf ya sholat subuh datang 3 hari datang dipuji oleh orang, dan rajin ya tiap subuh ke masjid. Besoknya jam 4 udah datang Pak. Besoknya dipuji. Tambah lagi banyak yang muji, masya Allah. Orang-orang belum datang, itu udah datang duluan, luar biasa. Besoknya karpet belum digelar dia udah datang. Tapi ketika orang gak ada yang muji, terus kendor. Itu namanya orang kecanduan pujian. Itu hukumnya ria. Maka orang yang ibadah karena pujian itu, ya pahalanya hapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria namanya. Ria itu kan kata Imam Nawawi itu talabul manzilah bainan nas bil ibadah. Mencari kedudukan di tengah manusia dengan ibadah. Jadi kalau ria itu khusus ibadah Bu. Jadi besok kalau lagi ngaji ada temannya datang pakai baju baru, gelangnya baru, terus duduknya di depan. Ibu jangan bilang, ria, mentang-mentang bajunya baru. Terus kalau dia nunjuk-nunjuk ini sampai gelangnya kelihatan, ibu jangan ngomong, ria, mentang-mentang gelangnya baru. Itu bukan ria, karena ria itu khusus untuk ibadah. Kalau dia punya baju baru terus kemudian dipakai ngaji, ditunjukin sama orang kalau dia punya baju baru, niatnya karena dia bersyukur karena dikasih rezeki oleh Allah bisa beli baju baru, dia dapat pahala. Tuh kan? Makanya kan ada khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasanmu ketika kau ke masjid. Ada perintahnya itu. Jadi kalau ke masjid Pak, pakainya pakai yang bagus. Tunjukkan kepada Allah dalam rangka bersyukur, ya Allah, saya dikasih beli baju pokok bagus, saya pakai ke masjid. Itu bersyukur Pak, dapat pahala. Nah, itu kok kalau ada orang yang nyebut ria, ya dia yang dosa. Tuh. Jadi menunjukkan nikmat itu dapat pahala. Kan ayatnya jelas, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kepada nikmat Allah itu fahadits, ngomongin, tunjukin kepada orang. Jadi nggak apa-apa kalau masalah nikmat itu bukan ria Pak. Tahadus bin nikmat. Asal jatuhnya jangan sombong. Kalau niatnya tahadus bin nikmat, menyebutkan nikmat Allah, kebaikan Allah, itu dapat pahala. Ya Pak ya. Jadi sebutkan niatnya. Nah, kalau musibah sifatnya yang nggak enak, diumpetin. Cukup diri kita saja yang tahu. Ini kan kita kebanyakan kebalikan, Pak. Benar kan? Kalau dapat nikmat, dapat rezeki, diem-diem. Giliran susah, selebar kampung tahu semua. Cerita, ngeluh kesini kalau lagi susah. Tapi kalau lagi dapat duit, diem. Udah dapat rezeki, diem. Proyeknya berhasil, diem. Gak ngomong. Itu kan kebalikannya. Yang dianjurkan oleh Allah itu fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi kalau kita dapat nikmat, ngomongin sama orang, sebutin nggak apa-apa. Alhamdulillah saya bisa berjadi begini nggak apa-apa. Bagi dong. Gitu. Jadi kalau dapat susah, umpetin diri sendiri, jangan ngadu sama orang. Kalau kita cerita sama orang kesusahan kita, itu seakan-akan kita mengadukan Allah kepada orang. Gak ridho dengan apa yang diberikan Allah, terus cerita ngadu sama manusia. Itu dosanya besar Pak. Dosanya besar. Karena kalau gak ridho dengan apa yang Allah berikan, dengan keputusan Allah, kata Allah silakan keluar dari bumi. Silakan cari Tuhan lain selain Allah. Kenapa? Karena kita gak ridho. Salah satu cirinya orang yang gak ridho itu
dengan ketetapan Allah. Ketika dia dapat musibah, ketika dapat nggak enak cerita sama orang. Kalau kampung diceritain. Makanya kalau musibah nggak enak itu udah diam aja Pak. Kalau dulu kita sakit berobat sendiri, rawat rumah sakit itu nggak usah cerita-cerita sama orang. Ini kan kita kalau rumah sakit cerita sama orang biar orang pada nengokin. Lumayan beli buah, harganya banyak. Diam-diam aja datang berangkat ke rumah sakit berobat juga. Kalau perlu dirawat udah dirawat. Kalau perlu nggak usah ada yang tahu. Kenapa? Itu ujian dari Allah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dapat nikmat, kok sembuh ya kalau perlu umumin di masjid. Semua orang tahu. Nah, itu ujian. Makanya ujian itu bisa jadi racun. Ketika dipuji, kembalikan semuanya kepada Allah. Dan yang ketiga, wa kam min maghrurin ay mutmainnin qalbuhu fid dunya wa ghafilin 'anil akhirah bisitri 'alaihi. Wa kam min maghrurin, dan berapa banyak orang yang tertipu. Jadi kalau yang pertama itu istidrak, terjebak. Ya, terjebak dengan nikmat. Yang kedua diuji dengan ujian. Yang ketiga, berapa banyak orang yang tertipu. Tertipu dengan apa? Bisitri alaihi, dengan keindahan tutupnya Allah. Sitrun itu kan tutup Pak. Itu kayak masjid itu di belakang tuh yang warna apa tuh? Kuning, pemisah antara laki dan perempuan, itu namanya sitrun, tutup. Ya, sutroh kalau bahasanya. Kalau kita sholat itu kalau nggak apa namanya, kalau depan kita nggak pakai nggak ada tembok, maka kita sunnah naruh sutroh supaya orang nggak lewat, batas orang nggak lewat ketika kita sholat. Itu sunnah. Itu sutroh itu sitir, sataro, tutup. Nah, kita ini Pak diberi tutup oleh Allah. Apa yang ditutupi oleh Allah? Aib kita. Nah, karena aib kita yang ditutup oleh Allah, sehingga kemudian orang melihat kita bagus, orang melihat kita soleh, orang melihat kita ahli ibadah, orang melihat kita rajin. Kenapa? Karena aib kita ditutup, kejelekan kita ditutup oleh Allah sehingga orang nggak lihat. Makanya Imam Ghazali ketika menjelaskan makna Asmaul Husna kata Ghafur, itu Ghafaro itu kata beliau itu artinya Allah yang maha menutupi. Apa yang Allah tutupi? Antara lain satu, kita dikasih tutup oleh Allah, itu yang sifatnya makrokosmos. Bumi kita ini ada atmosfer, ada stratosfer, ada apa lagi kan? Pokoknya yang pir semua kan. Yang di atas itu yang melindungi bumi kita, menutup bumi kita dari apa? Dari serangan sinar matahari. Jadi kalau nggak ada atmosfer Pak, badan kita bisa hangus kena sinar matahari. Kalau nggak ada ionosfer, nggak ada stratosfer, itu badan kita bisa hangus kena matahari. Terus benda-benda angkasa akan langsung jatuh ke bumi, itu membahayakan. Tapi dengan adanya lapisan tutup Allah, maka kita terlindungi. Itu satu yang sifatnya makrokosmos. Yang sifatnya mikrokosmos ada tutup Allah. Apa? Yang pertama kulit. Ini kulit Pak ditutup dari Allah. Apa yang ditutupi? Kejelekan yang ada di dalam tubuh kita, kotoran yang ada di dalam tubuh. Sehingga dengan kulit ini kotoran dalam tubuh kita ini nggak kelihatan. Karena kita manusia kan kemana-mana bawa kotoran Pak. Benar kan? Presiden bawa kotoran kan? Kotoran. Tapi dia dihormatin. Kenapa? Karena ditutupin kulit. Ada perempuan cakep luar biasa, ya cakep cantik luar biasa. Atau ada laki gantengnya luar biasa. Tapi begitu buka baju, perutnya transparan. Kira-kira ada yang mau nggak? Enggak. Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena yang di dalamnya kelihatan semua. Semalam habis makan kangkung belum hancur banget. Ya Bu ya, malam habis makan jengkol belum habis kelihatan di dalam perutnya. Kotoran, kita kemana-mana bawa kotoran. Maka
Makanya manusia itu nggak mau disombongin apanya coba. Kemana-mana dia bawa kotoran, begitu mati dia jadi najis. Mayat itu najis, nggak ada harganya. Lahir bahan dasarnya nggak ada harganya, bangkainya juga nggak ada harganya. Bahan dasarnya mendingan bahan dasar ayam Pak daripada manusia. Bu, mahalan telur orang apa telur ayam? Iya, telur manusia nggak ada yang mau beli, jijik orang. Tapi telur ayam orang beli ngantri di warung. Benar Pak? Bangkainya lebih mahal mana bangkai manusia atau bangkai ikan? Bangkai ikan. Lagi ikannya rame. Itu bangkai manusia, coba tawarin Pak. Jangankan orang lain, jangan orang lain, istri kita atau suami kita saja, ya Pak, Bu, istri kita atau suami kita saja, kalau sudah bangkai kan nggak boleh masuk kamar lagi. Ayo, ada nggak orang meninggal jenazahnya taruh di kamar? Nggak ada, pasti di ruang tengah. Itu juga pakai dipan, kadang-kadang nggak pakai kasur, tapi ada juga yang pakai kasur. Kalau orang dulu taruh di dipan, bantalnya pakai apa? Ada bom pisang. Itu orang dulu begitu. Kenapa? Ya udah jadi bangkai manusia kadang. Apa yang mau disombongin? Makanya kata Imam Ghazali, kulit kita ini tutup. Najis, kotoran dalam diri kita ditutup oleh Allah. Yang kedua apa? Pikiran kita ditutup oleh Allah. Hati kita ditutup oleh Allah, sehingga apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, nggak ada orang yang tahu. Benar nggak? Ini kan segini banyak nih dari saya ngomong, kan saya nggak tahu pikirannya apa. Benar kan? Saya nggak tahu yang di hati ibu, di hati bapak ini nggak tahu apa hatinya. Ada yang mikir mungkin, Ustaz so tahu nih. Ada ibu-ibu juga di belakang, Ustaznya ganteng juga. Ya wallahu a'lam, nggak tahu Pak saya. Itu cuma tebakan saya doang, tapi kebanyakan sih begitu. Minum dulu. Nggak tahu. Coba bayangin Pak, kalau di jidat kita ini ada running tag. Jidat kita ini ada running tag, setiap apa yang kita pikirin wah dia mikir begitu, kita duluin gitu kan. Akhirnya apa? Orang saling menungguin, stuck dunia. Begitu juga perasaan kita, gak ada running tag-nya, sehingga gak tahu. Yang tahu cuma kita dengan Allah. Itu yang kedua. Yang keempat, apa tutupnya? Aib kita ditutup oleh Allah. Aib kita, kejelekan kita ketika kita dalam keadaan sendiri. Makanya kata dalam salah satu nasihat, kata hadis Nabi itu, ittaqullaha fis-sirri wal 'alaniyah. Takutlah kamu ketika kamu sendiri maupun ketika rame-rame. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun rame-rame. Kalau depan orang Pak, takwa itu gampang. Soleh depan orang gampang. Yang susah itu takwa soleh ketika kita sendiri. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Tuh, makanya contohnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Siti Zulaikha, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, tapi Nabi Yusuf kekeh dengan pendiriannya. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Sehingga godaan Siti Zulaikha yang cantiknya luar biasa tidak meluluhkan keimanan ketakwaannya Nabi Yusuf. Kita udah ngerasain kayak begitu belum? Bilang kita orang yang takwa. Takwa itu mesti dites dulu ketika dalam keadaan sendiri. Tuh, kita belum ngerasain. Kita ibadah ya di masjid enak, biasa kumpul sama orang-orang yang sama-sama sholat jamaah, sama-sama orang Islam, sama-sama orang baik. Coba kita tinggal sebulan aja di komplek pelacuran.
Ayo kita bisa nggak ibadah di situ? Menikmati ibadah kita bisa nggak? Nah, itu orang-orang dulu menguji keimanan, menguji kesolehan itu begitu Pak. Berangkat ke kampungnya perampok, di mana itu biasa minum-minuman, pelacuran segala macam, diuji keimanannya itu. Bahkan semakin kuat imannya akan semakin menundukkan orang-orang ahli maksiat itu. Nah, kita kan belum diuji ke situ Pak, benar nggak? Iya. Makanya Sayyidina Umar itu Pak, kenapa dia keimanannya begitu kuat? Karena beliau udah merasain semua. Makanya biasanya Pak, mantan preman, mantan orang yang nggak benar itu kalau tobatnya benar-benar. Kenapa? Udah puas dia ngerasain semua, sehingga digoda apapun dia nggak bakalan tergoda. Kenapa? Gue udah tahu rasanya. Benar kan? Kita kan belum pernah diuji Pak. Kalau depan orang boleh jadi kita amanah. Duit orang kita jaga, jangan ini duit amal, jangan diganggu-ganggu, nggak boleh dosa. Tapi ketika kita sendiri, bisa nggak tuh kita jaga amanah duit? Di situ ujian kita, di situ keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, aib kita itu yang ketika kita sendiri itu yang ditutup oleh Allah. Gak ada Pak orang yang suci dari dosa itu gak ada. Ada nggak orang yang suci dari dosa? Kita ini kan para pendosa dalam bentuk dosa yang berbeda. Setuju nggak? Kita ini pendosa dalam dosa yang bentuknya. Kita marah sama orang yang berdosa karena dosanya nggak sama kita. Yang dosa yang dia lakukan kita nggak lakukan. Makanya kita memandang hina kepada orang yang dosa. Tapi bukan diri kita suci, diri kita juga berdosa, cuma dalam bentuk lain. Iya nggak gitu, Pak? Aku besok banget ini. Iya, ngaku aja kita ini pendosa dalam bentuk lain. Ada orang di masjid soleh, tapi di rumah belum tentu dia dihormati keluarganya. Ada nggak yang begitu? Boleh jadi dia di masjid, jadi imam, jadi ustaz, jadi segala macam. Di rumahnya belum tentu dihargai sama anaknya. Kenapa? Ya karena kesolehannya hanya pura-pura ketika di depan orang. Kesolehan depan orang dengan kesolehan depan keluarga itu beda. Makanya ngetes ustaz itu gampang Bu. Ngetes ustaz itu benar apa enggak gampang. Suruh ceramah depan bininya. Kalau dia lagi ceramah ngomong bininya. Tapi kalau bininya ngangguk berarti benar nih, cocok yang diomongin sama yang dilakuin. Tapi kalau jadi ngomong bininya ngejebet, jadi dia ngomong doang, bininya tahu. Kenapa yang paling dekat itu kan tuh kesolehan kita, ketakwaan kita. Makanya aib-aib kita itu ditutup oleh Allah. Bentuk dosa apapun yang kita lakukan, selama kita tidak membukanya, maka aib itu ditutup oleh Allah. Maka sayangilah dirimu dengan tidak membuka aibmu kepada orang lain. Aib rumah tangga kah, aib apakah, tutup aib itu. Jangan sembarang cerita kepada orang. Nih, kalau kita membuka aib kita kepada orang lain, itu sama dengan kita mengkhianati Allah. Allah saja sudah menutup aib kita, kok kita malah mengumbar aib kita. Ini kan sekarang trennya begitu Pak. Sekarang nih persoalan rumah tangga, aib rumah tangga kadang-kadang dibuka kepada orang. Alasannya curhat sama teman. Akhirnya teman yang dipercaya, karena dia percaya sama temannya nggak bakalan cerita sama orang, kan begitu Pak? Iya Pak. Kita cerita nih masalah kita, aib kita kepada teman dekat kita. Kenapa? Karena kita percaya dia teman dekat kita nggak bakalan cerita sama orang. Tapi yang kita nggak sadar, teman dekat kita juga punya teman dekat lain.
punya teman dekat, dia percaya sama temannya ini, nggak bakalan cerita ke orang lain. Akhirnya cerita kita diceritain. Yang diceritain punya teman dekat lagi. Tuh, jadi kealasan teman dekat itu enggak jadi alasan kita cerita sama orang. Karena pasti teman dekat kita yang dekat banget sama kita, dia pasti juga punya teman dekat. Tinggal aja air kita nyoba. Terus satu, ya Bu ya. Jadi apa yang ditutup Allah jangan kita buka. Caranya jangan menyebarkan aib kita. Yang kedua, jangan suka buka aib orang lain. Man satara musliman satarallahu lahu fil akhirah. Siapa yang suka menutup aib temannya, siapa yang suka menutup aib saudaranya yang muslim, dia akan ditutup aibnya oleh Allah. Berarti kalau aib itu terbuka, itu berarti kita senang buka aib orang lain. Makanya jangan jadi orang kepo. Bukan kepo, orang baru dikorek-korek, dicari-cari, dia punya rahasia apa sih? Itu kan. Udah tutup aib orang. Jangankan yang kita nggak tahu, yang kita tahu saja. Oh dia selingkuh, nah, menuduh selingkuh tanpa bukti itu sama dengan menuduh zina kan? Padahal tuduhan zina itu harus dibuktikan oleh 4 saksi. Kalau dosa kesalahan yang lain saksinya cukup 2, tapi zina itu saksinya harus 4 dan 4-4-nya harus melihat dengan mata kepala sendiri. Paham maksudnya ngelihat? Ngelihat bukan cuma dia telanjang menutup berdua, tapi ngelihat dengan jelas ember masuk suburnya. Itu baru kesaksiannya diterima dalam hal tuduhan zina. Hati-hati makanya, jangan suka buka aib orang lain. Apalagi kalau cuma katanya tuh dia begini, itu katanya. Itu Imam Ghazali menutup aib yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah punya sifat Al-Ghafur. Nah itu Pak. Jadi 3 ini fenomena yang dialami banyak manusia. Yang pertama sekali lagi banyak orang yang diuji dengan nikmat padahal dijebak oleh Allah. Semakin dia lupa, nikmat itu akan suatu saat dicari oleh Allah. Yang kedua, banyak orang yang terfitnah dengan ujian, artinya tertipu, terbujuk dengan ujian sehingga kemudian dia terjerat dengan ujian. Yang ketiga, banyak orang yang tertipu dengan tutup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia merasa dirinya baik, dia merasa dirinya soleh, dia merasa dirinya hebat, alim dan segala macam. Kenapa? Karena dia merasa bahwa aibnya, karena dia merasa bahwa dia tidak punya aib yang bisa ditunjukkan. Orang tidak tahu aib dia, padahal aib itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang yang tertipu, terjebak ataupun teruji dengan ujian yang diberikan oleh manusia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah, bismillahil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syafa'atil Fatihah, wa bi jahi man unzilat alaihi suratul Fatihah, nabiyyina wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anta ta'alaina aqwabal khair wa ja'alna min ahlil khair wa anta ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu lahu. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa jiranana wa talamidana wa ashabana wa jama'atana min ahli al-ilmi wal khair wa taj'alna wa iyyahum min ahli
أهل الشر والضيق ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf.